wa yata'ayyanu fihi 'alal qadiri lafzun Allahu akbar lil ittiba'i au Allahul akbar. Wa yata'ayyanu fihi, dan tertentu fihi pada takbiratul ihram, alal qadiri atas orang yang mampu, lafzun apa lapas takbiratul ihram, Allahu akbar lil ittiba'i karena ikut kepada Nabi, au Allahul akbar atau dengan lapas Allahul akbar. Lapas takbiratul ihram wahanda ketentuan isi agama yang berubah sama sekali, harus membinten desa ketentuan yang kanggo kadu lapas atau kalimat salain kembali lantaran li'annahul ma'suru min fi'lihi alaihi salatu wassalam, lantaran wah ma'sur wahyantan karya yang si Nabi lapas takbir sakena Allahu akbar sehingga dia mau berubah. Di samping senun ma'a khabarin sallu kama ra'aitumuni usalli, beserta berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usalli, pada sembahyang mara enten sak pada seret, mara enten sak pada ketaon enten aku sembahyang. Kalimat sallu kama ra'aitumuni maknanya adalah allamtumuni, gitu. Allamtumuni pada berajah kalai aku dan sembahyang. Jadi berembaya dan Nabi sembahyang berarti harus ia dan sembahyang, gitu. Sementara sembahyang Senin sangat utama sekali. Dalam kitab Irsyadul Ibad ada penjelasan sampai akhir hayat Nabi menjelang kewafatan, kata Nabi as-salatu as-salatu, pada pelihara sembahyang dengan dasar baru diarak langan sebenarnya istilahan tamat sembahyang sabau sembahyang kadu ati ataupun selainnya darat langan sama sekali. Lantaran Nabi sampai akhir hayat suruh untuk pelihara sembahyang, lantaran Nabi dalam segala sembahyang tetap dengan jalan afaal pegawaian, beke kaulan, beke ucapan, ya nuah Nabi sembahyang kadu aktif. Itu dasar hadisnya. Dan lapas takbir senu adalah tentu wah pasti yang kanggo terubah sama sekali. Nah lagu dengan wajib takbiratul ihram kena Allahu akbar adalah alal qadir, lagi dengan sama itu tahun kena Allahu akbar. Antara anak kalian dengan tahu baca Allahu akbar marantan dengan tema Islam umpama dako mau dengan dako aku ruana ada namun dengan dako di engkau lapas takbir harus kadu isyarat atau baum sulan angkat 5 sampai bisa penguid diri kena Allahu akbar. Amunika kami nami isyarat dengan dako Kadu isyarat. Dan alangkah baiknya lamun dako itu berwakil lah. Nanti asal lebih sore di dalam akad sama ngawinan. Baru kadu isyarat. Minta saya berwakil nunggu beda sampai aneh mana? Ya, udah kadu tulisan. Oh. Mungkin beradah no bahasa dako. Nasangka wa kharaja bihi al-ajizu, keluar
lebasan ulama sakena dengan sak tersyaradi syaratan ya baca takbir kena Allah Akbar dengan sak mampu sugun lai bahasan ulama sabarun al ajizu dengan sak lemah yang tahu baca takbir umpaman dengan sak barun nun berembenten ya takbiratul ihram lamun dengan sak tahu takbir amma zukira adapun lamun dengan sak mampu baca takbiratul ihram waktu sembahyang fa innahu yatarajjamu wujuban wajib hukuman dengan senun adin takbir kadu terjemah kadu arti langan lai Allahu Akbar bahasa apa yang kadu terjemahan senun bi ai lugatin sya'a isi bahasa apa sama memilih assalamualaikum Allah maha belik baru ada bahasa Indonesia Allah maha besar ada bahasa Inggris setahun kan bahasa Inggris tidak masalah maka mulai dengan khusus mulai dengan sajis betul tidak mampu ya kanggo takbiratul ihram isi terjemah atau makna Allahu Akbar sini apa syarat takbiratul ihram Masalah ulama dalam kitab I'anatul Talibin nak luwek gati syarat. Sa pertama simauka. Ada terbau dengan di simauka. Maka apabila arak sakit dengan takbiratul ihram, mau arak sakit huruf londek berpendengahan, maka wajib ulang takbiratul ihram. Lamun diulang, melanjutkan sembahyang batal semua. Kembali nampun wajib lantaran takbiratul ihram adalah salah sakit rukun kaun dan bau doang dia terdengar waktu takbiratul ihram salat. Kedua, intakum ada untuk ucap dua kali takbiratul ihram senun suahan sak tegak berdiri. Itu baru nanya soalan nganjang dia temam panjang ngampuk temulai Allahu Akbar mututuk bareh akbar waktu panjang dan baru harus tua tegak andang baru masih berbentuk jongkok baru masih berbentuk dengan ruku harus tegak berdiri yang pun takbiratul ihram kan rukun sembahyang saat niat kedua nganjang ketelun takbir dari ketelun takbir tidak ada takbir suahan sangat panjang. Saketelu wabila Arabi ada yang gaduh bahasa Arab. Untuk Malaysia sabaru dengan mampu bahasa Arab Allahu Akbar. Namun yang mampu tidak perlu sih pakai terjemah jadi masalah. Sesuai terjemah atau arti Allahu Akbar sisa mampu. Keempat takdimuka Allahu awalan waktu takbiratul ihram adik tejuluan lapas Allah ampun akbar dalam kitab Fathul Qarib dijelaskan bahwa wala aksuhu dengan sah dengan takbiratul ihram ya juluan akbar ampun Allah harusan Allahu akbar yang kanggo kena akbar Allah. Alasan di dalam kitab Fathul Qarib ampun kanggo adalah isi insa yataqaddamul khabaru alal mubtada lantaran isi insa penjuru khabar isi mubtada karena susunan Allahu Akbar itu adalah susunan sahih dengan naik mubtada khabar Allahu mubtadanya akbaru khabarnya. Namun khabar menjuluan ampun mufrana dek sesuai. Ya kan kanggun juluan khabar berjulu si khabar boleh, tapi dengan syarat melalui jumlah karena baru boleh. Melalui jumlah fi'il fa'il, jumlah zarab mazrub ataupun jumlah salainan baru kanggo khabar juluan. Pendeparan aran khabar muqaddam atau mubtada muakhar.
Kemudian wanutku bi akbari suahan sak kepejulu lapas Allah baru mulai akbar. Kemudian akbar lapas Allah. La kamaddu li hamzatin deeng kanggo selanjut syarat takbiratul ihram deeng kanggo terpebelo huruf hamzah. Li embe baik li lapas lam jalalah Allah Allah atau akbar. Namun kadu Allah berarti hamzah lil istifham. Engkau berarti adapun Allah. Apa makna Allah? Apakah Allah itu akbar? Apakah Allah itu maha besar? Berarti masih teragu bentuk. Ada yang pasti jazm dalam saya ucap dua takbiratul ihram sadar. Jadi kan bilo li hamzah alif, li hamzah Allah ataupun li hamzah akbar. Selanjutnya adalah kabain. Sebagaimana dengan bilo huruf ba. Lapas akbar. Namun dalam kitab Syafinatul Najah syarat takbir 16. Sini lebih. Dengan kena Allahu akbar. Enggak boleh. Lu dengan kadang abang muslim. Itu boleh berkawan. Salah tuh. Apabila dengan ketahuan musuh aja itu bisa kafir. Antara makna engkah makna bahasa gendang apa beluh arti gendang beli berarti Allahu akbar. Adapun Allah itu adalah gendang. Lamun ketahuan mun sengaja ya kafir lah kita. Ada kalimat sak kena iya kana abudu itu ya. Mun sengaja dah kafir dia. Kemudian bila tasdidiha dengan kanggo tasdid huruf ba. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Tidak boleh. Dia sah. Nah, lebih itu al malik. Tasdid dengan kanggo Allahu akbar. Wa kadzal wila kemudian salah selanjut ada berturut-turut. Jadi engkang ora jarak sadui antara lapas Allah baca akbar. Allah ada langsung akbar. Namun ala jarak luwe menurut urut batal hukum bacaan takbir dengan sabaruan. Wajib hukum ulang bacaan takbir. Namun ulang batal sholat. Kemudian billahi la tazid kawawin lapas Allah dengan kanggo terombok si wawu baik qablahu au ba'dahu. Lapas Allah dengan terombok lek murin atau lek julun. Contoh lek murin wallahu akbar. Kembali lamun arab wallahu berarti seakan-akan arah kalimat lain wawu atop lain. Wallahu dengan kanggo atau sak terombok lagi dulu apa ni Allahu berarti gabung ke rombok ke hal senu si waw lagi dulu Allahu dia sukunkan itu yang disebut dengan penambahan waw lagi dulu lapas Allah semenuan juga dengan kanggo terombok si waw di antara dua lapas Allahu akbar dengan kanggo arti bentuk waw sindek kanggo terombok baik wawu sak sukun atau huruf atau wawu yang hidup terharokat tak boleh. Wallahu akbar, Allahu akbar atau Allahu akbar tidak boleh. Ada penambahan tak boleh. Atau dek kanggo entah wala tafdilu li harfin dek kanggo tukah-tukah huruf. Hamzah tukah si ain. Allahu akbar. Allahu akbar atau kaf itu kasih kaf Allahu akbar ini kan itu ada yang pas sesuai tuntunan Rasulullah apa yang dukhulul waktu ada yang ada waktu dengan takbir antara lamun ndek man dama waktu tok ndek man tok takbir berarti dengan senun degal toek ngal sundan lama pada bikin ngebang dengan kanggo
Syarat bang harus tegawe suahan sama waktu. Jadi bau pilih standar kena aro kemejan hayala sholat duha taman tidak boleh sih. Bahasan sawi-wi. Siapa tahu ada orang yang sudah siap sholat, nun tengah bang, nun langsung takbir, maka kita berdosa. Ada bagi sembahyang, ada mas sepang dan waktu kita sembahyang. Selanjutnya adalah waqtawan biniyatin, ada yang bersamaan dengan niat takbir. Seperti pembahasan kemarin. Artinya bersamaan niat sakena aku sembahyang fardu zuhur beki takbiratul ihram sakena Allahu akbar. Itu sebagian syarat-syarat langan dari takbiratul ihram. Sebut memang 20 syaratnya dalam kitab I'anah. Dalam kitab Syafi'atun Najah 16. Lanjutkan kitabnya. Allahu akbar, atau boleh kanggo disekik dengan takbir kena Allahul akbar dengan menambah alif lam. Artinya dia menjadikan akbar itu menjadi isim ma'rifat. Kenapa dibolehkan? Lantaran ampun dekangguan lamun rombok lapas akbar si alif lam, berarti dengan sedang wa ala ziyadati mubalaghati bita'awni. Berarti rombok tekan tanggungan nenek. Rombok kalimat sangat. Namun Allahu akbar, Allah itu maha besar. Nah, lamun terkena Allahul akbar berombok, Allah itu sangat maha besar. Itu kalimat mubalaghah. Allah itu sangat maha besar. Nah, isi insa lebih sholah lain berombok, maka dibolehkan menjadikan isim nakirah akbar menjadi isim ma'rifat. Sanggup dengan takbir kena Allahul akbar. Bisa dicoba itu. Bisa dicoba. Mungkin dengan sebab itu mau jadi imamian dan ulama. Nah, biasa tanut kan. Biasa komensi dengan kalimat sakena Nuh dinasira. Itu sering. Kira-kira ini untuk komen. Hal itu langsung tuang. Kembali kena Nuh dinasira mustaqim. Sudah jelas. Apa hukum? Ya saya jelaskan sih. Lantaran kami kan akhir baris parapan. Kebetulan waktu itu baca kan diwasal kan. Ya harus kena Nuh. Justru kamu kena nih. Aduh nah. Ya salah. Kamu patah sholat. Mungkin kena Nuh dinasira itu yang pas. Mungkin nah dinasira. Nih dinasira. Ya batalah sholat. Kena merubah harakat. Maka jadi nyimak jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Milhan boleh. Asalkan tetap memperpanjang akhir kalimat itu dulu. Dengan kena Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh. Karena harus dipelan kalau bacaan matnya itu. Panjangkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Milhan. Ini segala jalan. Marah dengar jadi imam kadang. Bila lalu. Sampai melebih bacaan mat tabi'i. Apa alasan? Untuk menyeimbangkan lagu. Berarti membalik lagu sah sembahyang. Dan tangguh. Terlalu panjang bacaan mat tabi'i. Atau sholat. Itu menambah alif namanya. Menambah alif. Dan tangguh. Nah, kalau kalian dengan dalam takbir saja bisa menambah alif. Dan itu tidak dibolehkan. Kiranu sampai 7 alif. 2 alif sama dengan 1 alif sama dengan 2 harokat. Sama dengan lamun 7 alif sama dengan 12 harokat. Itu bahasa Ibnu Hajar nanti akan ada di sini. Lengkang. Wala yakfi akbaru Allah. Wala yakfi akbaru Allah. Dan tidak cukup akbaru Allah. Dembau cukup sekit dengan takbir kadu kalimat akbaru Allah. Masih selalu no. Alasan apa? Ayat taqaddamun khabar ada mubtada. Antara isi kisah kedulu khabar isi mubtada. Jangan dicoba itu mahal. Wala Allahu kabir. Dembau isi
dan tidak boleh dengan ucapan Allahu kabirun. Tidak boleh. Kabirun itu artinya besar. Sementara dituntut dalam takbir itu kalimat isim tabdil akbaru. Allah yang paling besar, maha besar. Akbaru. Bau lamun dengan takbir kadu Allahu kabirun. Kenapa tidak boleh dengan takbir kadu Allahu kabirun? Lantaran lipawati makna tabdil. Hilangnya arti sakena maha besar. Jadi maha perlu dipawati makna tafdil dalam kitab yang harus Allah maha besar atau Allah sangat maha besar. Allahu akbar atau Allahul akbar itu boleh. Au a'zam semenuan juga atau tidak boleh juga a'zamu akbar. Allahu a'zam tidak boleh. A'zamu itu sama padahal tidak boleh. Artinya maha agung dia. Bau si kalimat Allahu a'zam. Adapun Allah adalah maha besar. Kembali dek kanggo wala yakfi Allahu a'zam. Kembali di annahu la yusamma takbiran. Lantaran lamun sikit dengan takbir karena Allahu a'lamu, maka itu bukan disebut dengan takbir. Karena semua orang Islam sudah bersifat daruriyah. Maknanya semua orang Islam sakmung ketahuan ahlan takbir adalah Allahu akbar, bukan Allahu a'lam. Wala ar-Rahmanu akbar. Dan tidak boleh juga dengan lapas Ar-Rahmanu Akbar. Berarti yang dia ganti adalah lapas Allah. Sabarunu sak mengganti adalah lapas Akbar. Ane mengganti lapas Allah si Ar-Rahmanu Akbar. Dia kanggo juga bahasa agama. Kenapa tidak boleh? Ay wala yaghfir Ar-Rahmanu Akbar. Lipawati lafzul jalalah. Karena luputnya membaca lafzul jalalah, lapas Allah. Masih sabaru. Namun kena Ar-Rahmanu Akbar itu bukan takbir. Itu hanya pujian saja. Itu sah hukum takbir. Wa yadurru ikhlalu biharfin min Allahu Akbar. Dan mendatangkan mudarat apabila merubah ikhlalu mencacatkan dengan satu huruf dari lapas Allahu Akbar. Dan kanggo sekit dengan pecacat, pekurang bacaan lapas Allahu Akbar. Apa kenan pecacat atau kalimat ikhlalu? Di dalam sarahnya dijelaskan maknanya adalah al-muradu bil ikhlali adamul itiyani bihi. Yanu apabila sekit dengan pekurang lapas Allah atau lapas akbar, huruf berkurang sedikit. Itu tidak boleh. Yang kanggo kurang, yang kanggo lebih. Lapas tahu. Kecuali dalam kalimat Allahu Akbar berboleh lebih. Gitu. Aku balik pada luar biasa bacaan tasbih itu. Pesan Nabi dalam sekian hadis. Subhanallah nisful mizan. Apabila sekit dengan baca tasbih Subhanallah, itu bau penuh. Setengah penimbang Allah. Setengah stoik. Subhanallah. Nisful mizan. Walhamdulillah kama'ul mizan. Nah, anu lamun terbaca alhamdulillah ya penuh timbangan Allah. Itu hadis sahih. Allahu Akbar mal'uma bainas sama wal ardi. Itu penuh antara bumi dan langit. Itu pahalanya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Muhammad. Itu dalam hadis lain. Nah, berikutnya mulai bem-bem bahasanya. Baru tolek subhanallah walhamdulillah. Baru tolek Allah Akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Itu sih balik pahala. Apa
bahasa takbir. Bermasalah dia. Wa ziyadatu itu maktub kepada ikhlal. Wa ziyadatu harfin yughayyirul makna, dan tidak boleh mendatangkan mudharat juga menambah satu huruf yughayyirul makna sampai merubah arti. Gara-gara sarombok seke huruf si seke dengan. Kemudian mau berubah arti kalimat seno. Kalimat takbir. Fatal hukum takbirnya. Beruan kamad di hamzati Allah. Mara anta seperti memperpanjang bacaan hamzah pada lapas Allah. Mara isi sanari. Allah. Tidak boleh. Itu merubah arti dia. Berubah arti. Seakan akan keraguan. Apakah Allah itu? Apakah Allah? Kalau diperpanjangkan. Akin ragu. Bekadu alhamzatul istifham. Wa ka'alifin ba'dal ba, atau menambah alif pada huruf ba. Allahu Akbar. Isi baru berubah artinya dari maha besar menjadi gendang belik. Kelengit segar. Gendang belik. Bahaya itu. Susah. Rubah-rubah. Menambah hamzah atau menambah hamzah pada huruf ba tetap tidak boleh. Wa ziyadatu wawin qabla al-jalalah, dan menambah wawu sebelum lafaz Allah. Wallah. Nah, wawu sebelum sakinatin wa mutaharrikatin, baik wawu yang sukun atau wawu yang berharokat. Beruan sukun, mana sih soalnya Allahu yang sukun. Yang berharokat adalah wallahu atau Allahu akbar. Wa takhlilu wawin sakinatin wa mutaharrikatin baina kalimataini, dan juga mendatangkan mudharat dengan adanya wawu yang mati atau berharakat di antara dua kalimat. Malam sabarun. Allahu Akbar atau Allahu Akbar, tidak boleh. Duit sentuang di Masya Allah. Wa kada ziyadatu maddil alifi, demikian juga menambah panjang bacaan alif allati bainal lami wal ha'i ila haddil la yarahu, dan demikian juga menambah panjangnya bacaan alif allati yang ada bainal lami wal ha'i, antara lam dan ha, ila haddil ke sampai batas la yarahu, yang tidak sependapat hu kepada had, kepada batas. Itu diartikan yarahu bisa diartikan sependapat. Pendapat. Apa dasarnya? Malik Allah sakana ya bunayya inni ara fil manami anni azbahu kafan maza taraf. Maza taraf, bagaimana pendapatmu? Yara sependapat gitu. Maza taraf. Fazlu maza taraf. Itu bahasa Nabi Ibrahim, Pak Nabi Ismail. Dan kanggo sekit dengan pebelok bacaan alif di antara lam beke ha ila haddin la yarahu, sampai batas yang tidak sependapat ahadun minal qurra'i, satu dari ahli Quran. Artinya lamun tek ketuan berbeda muntek berbelok alif antara lapas Allah beki lapas hak bainalam beki hak. Apa yang muni coba dia? Contohnya adalah lam beki hak. Allah itu. Sudah itu.
Dari baris itu alif, hitung baris itu alif semua. Allah itu tidak boleh tuh. Yang memperpanjang hamzah yang ada di antara lapas lam jalalah, lapas Allah dekehan. Ya nu kalimat sakana Allah dengan batas kebelun sande embau kesepakati kekanduan si para ahli Quran, orang-orang ahli dalam masalah baca Al-Quran. Mbe ukuran bahasan Ibnu Hajar Al-Haytami, ukuran lapas Allah sande engkang baca sak ngembatalan sembahyang adalah bahasan Ibnu Hajar sab'a alifatin sampai 7 alif wa taqdiru kulli alifin biharakatain yang diperkirakan atau diukur satu alif itu sama dengan 2 harokat, berarti nani lemung itu alif sama dengan 14 harokat. Allah terlalu panjang. Nah, kamu sepatutnya kena Allah ampun sungguh niat dan apa-apa. Antara masih kurang dari 7 alif 14 harokat. Itu standarnya. Standar Ibnu Hajar lagu. Jangan sampai lapas Allah itu lebih dari 7 alif 14 harokat. Nah, lamun wahpitu alif 14 harokat berarti sudah tidak sepakat kita dengan para ahli pembaca Al-Quran. Batal hukum takbiratul ihram. Ya kena kalimat sakena dengan terombok kebelun alif allati bainal lam sa'ara di antara lam wal ha dan ha ila haddi la yarahu ahadun minal qurra'i wala yadurru waqfatun yasiratun, dan tidak memudaratkan berhenti yasiratun sebentar sedikit baina kalimataihi di antara 2 kalimat takbiratul ihram. Mbe ukuran kekelian sande datangan mudharat wahia sakatut tanaffusi. Ada tanya? Ada? Wahia sakatun. Sakatun maknanya diam. Sukut. Yaitu diam at-tanaffus, ukuran bernapas. Allahu akbar boleh. Allahu akbar boleh. Jadi pengkiat besar sekali boleh, walaupun di jarak, walaupun sambil langsung kena Allahu akbar. Ya lagu sepanjang sholat sih. Ada yang sak lengkap baik. Allahu akbar. Yang dia sampai jarak dulu. Si mbok besar seberang. Namun ke jarak lagu monek bakal apa bakal mualat. Sementara tadi itu wajib hukum antara 2 kalimat sabaru mualat berturut-turut antara lafaz Allah dengan lafaz akbar begitu. Wala dhammurra'i dan tidak mendatangkan mudarat apabila seseorang membarisdapankan ra pada lafaz akbar. Apa ini? Allahu akbar. Dapat. Allahu akbar. Coba saya. Cuma saya lebih pas adalah main segan ya. Allahu akbar. Allahu akbar paling sih. Lagu andin. Dah ketahuan menikah. Andin terdengar misalnya sekit waktu lema imam yang terngira-ira Allahu akbar kan dia selalu salah dengan sebelah lalu. Salah dari imam. Menusik dan Batal lima. Waharas. Kayak mazhab. Jadi apa mazhab dia? Yang menangkap terus sekarang. Far'un ini satu cabang. Lau kabbara marwatin, jikalau bertakbir marwatin berulang-ulang beberapa kali. Nawiyan, hadis dalam keadaan berniat. Nawiyal iftitaha, hadis dalam keadaan berniat memulai sholat. Niat. Setiap dia takbir dalam berulang-ulangnya itu tetap berniat mulai sembahyang.
Takbir pertama, Allahu Akbar. Niat, aku mulai sembahyang. Takbir kedua, Allahu Akbar, aku mulai sembahyang. Begitu seterusnya. Jadi dia niatkan mulai sholat itu pada setiap dia takbir dalam berulang-ulang kalinya sholat. Takbiratul ihram salat. Nawiyal ibtitaha berniat memulai sholat bikullin dengan setiap takbirnya. 5 kali takbir coba. Setiap takbir oleh takbir pertama berniat mulai sembahyang. Takbir kedua berniat mulai sembahyang. Berbentang baik hukum lamu menuntan dengan dalam takbir saat berulang-ulang. Sementara setiap takbir niat sebagai awal sembahyang, niat niat mulai sembahyang. Bahasan Ibnu Hajar, dakhala fiha bil witri, dianggap masuk fiha pada sholat bil witri dengan takbirnya yang ganjil, wa kharaja minha dan dianggap keluar dari sholat bisyafa'i dengan takbirnya yang genap. Apa makna? Namun dengan berniat ayat takbiratul ihram sampai 5 kali umpamanya. Takbir pertama, ini niat aku mulai sembahyang. Niatan dia mulai sembahyang. Allahu Akbar. Nah, burung. Malik takbir. Allahu Akbar. Lagu nemen takbir kedua masih berniat sebagai awal sholat, pemulai sholat. Saka perlu semua juga. Nah berarti apabila dengan senun takbir kedua batal hukum sembahyang, batal hukum takbir pertama, batal hukum takbir. Berarti kalau tangkap sah sembahyang adalah apabila dia takbir ganjilnya. Setiap dia takbir genap, kedua, keempat, keenam, maka takbir sakwah gawe duluan semuanya batal. Batal dia. Apa dasar batal? Lantaran isi arah niat kena mulai sembahyang. Berarti tidak anggap takbir sama ini. Kena niatnya senuk, kena ya mulai sembahyang. Setiap takbir niat mulai sembahyang. Maka gagal dia takbir saat yang genap, gagal. Tidak dihitung oleh agama. Ya kena bahasan Ibnu Hajar kena dakhala fiha bil witri, maka dianggap dia masuk ke dalam sholat. Sah sholatnya itu apabila ketika dia takbir yang ganjil, normal ganjil, tetapi lamun malik takbir yang genap suahan sah balunun batal takbir sak ganjil balunun. Nomor 2, nomor 4 batal. Nah, batal ya. Ikut batal semuanya. Jadi dirusak. Sak pertama begitu seterusnya. Dengan dasar karena berniat memulai sholat pada setiap takbirnya. Begitu. Misal Pak, misal pas takbir pertama dia deman, tidak. Kemudian sebelum dia takbir kedua dia berniat untuk merusak, artinya dia berniat menggagalkan takbir yang itu. Baru dia takbir lagi, seakan-akan yang kedua itu dia mulai baru gitu, dia mulai baru. Apa niat baru? Tetap dengan niat yang sama, ini memulai tapi berita kurang jaga pas akhirnya, tapi tidak ada dalam hatinya saya takbir ulun biar tidak menjadi perusak ini takbir yang kedua. Oke. Lagu lain enten soal berniat ya malik ulang bayangan wahya si batal. Walaupun jarak niat lainnya. Lagu enten saya berniat sebagai awal sholat. Itu yang buat dia batal langsung. Apakah yang turun buat si niat lain? Atau tetap itu akan berpengaruh. Dengan sebab dia itu berniat mulai sholat perlu merusak takbir berarti lamun tano ketelun berarti baik deh. Tak ketelun ganjil lah pokoknya. Ampun terus ngesah adalah ketika kita takbir pada yang ganjil. Misalnya pasti takbir pertama. Misal kita takbir kan, dia yakin kan, mari baca usolli, ini baru jadi perusak itu usolli ini. Oke. Apakah baru jadi perusak usolli? Tidak bisa, berusak ya. Nanti kalau di sini kan ada. Berusak. Nah,
Jadi niat sakena aku sembahyang, aku mulai sembahyang. Itu perusak atau dengan senun lek cara berniat ya kena mulai sholat lalu niat namanya takbir usolli fardhu Nah, dia dari sini. kembali nampak batal lantaran teman ada hukum yang disebut dengan hukum al-idraj masuk kepada hukum dengan baru kepada hukum indiraj artinya mensatu derajatkan contoh masih bahasa batuan selalu dan cara berniat mengulang sembahyang cuma takbir usolli fardhu zuhri sama saja tuh saya kena berubah dengan senun Derajat. mulai direknya dia ulang sembahyang kenapa dia perlu membaca pesalih dulu atau di dalam kitab Yahnanya disebut di sini juga au ibtitahi baina kulli takbiratin baca enggak ibtitah dan cara berniat ulang takbir dan cara berniat baca pesalih cuma hingga takbir wajah lillah sama saja itu namanya mensatu derajatkan satu hukum dengan hukum yang lain karena sampai ada makruan dengan ulang doang niatnya ulang takbir zenun ulang sembahyang berteruh beke dengan berniat lagu baca pesalih namun baca pesalih berarti anggap niat ulang sembahyang atau baca pesalih lagu setiap dia takbir ingat setiap dia selesai takbiratul ihram dia baca doa iftitah sama saja itu membawa menggagalkan semua itu karena masuk kepada hukum mensatukan derajat antara niat mengulang sholat, membaca pesalih atau membaca doa iftitah. Baik, kenapa dia batal takbir dengan cara yang tadi itu? Li'annahu karena sesungguhnya takbir lamma dakhala bil ula ketika masuk pada takbir yang pertama kharaja bisaniyati dianggap keluar dengan takbir yang kedua. Kenapa? Li'anna niyatal ibtitahi karena sesungguhnya niat memulai itu biha dengan takbir yang kedua mutadamminatun itu maknanya membuat liqata'il ula terputusnya takbiratul ihram yang pertama jadi gagal yang pertama wa hakaza demikian juga seterusnya 10 kali begitu seterusnya yang dianggap cuma yang ganjil saja 3, ke-5, ke-7 kemudian yang ke-9 tidak yang dianggap sah itu genap tidak dianggap sah karena adanya niat untuk memulai sholat atau kena adanya pesalih setiap niat takbir atau kena adanya doa iftitah setiap selesai takbiratul ihram. Kita tidak boleh mengulang. Mana? Lalu yang takbiran bersama. Boleh dia. Siring taruh, siring tuas-tuas. Enggak, bukan begitu Pak Haji. Yang penting Ini kalimat selanjutnya ini. Ini yang boleh kan. Fa illam yang widzalika maka jika tidak berniat seperti itu. Artinya dia takbir, oh salah tidak apa, kurang niat. Belum ada kasar. Allah Akbar. Ulang lagi dia. Oh, larat Allah Akbar. Oh, kurang tayyib. Allah Akbar. Sekalipun dia mengulang takbir itu 10 kali sekalipun. Tapi tanpa ada niat untuk memulai setiap takbir, tanpa dia membaca usolli fardhu zuhri. Ya itu. Berarti mulai kan? Atau tanpa dia itu membaca doa iftitah setiap takbir, apa bahasa? Itu enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Apabila dia tidak berniat fa'ilam yang widalika, apabila dia tidak berniat memulai setiap takbirnya itu, wala tahallala mubtilun, dan dia tidak menyela-nyela dengan sesuatu yang membatalkan sholat seperti usolli, seperti doa iftitah setiap habis takbiratul ihram, ka'i'adatil lafzin niyah, ini seperti mengulang lapas niat usolli fardhu zuhri, itu sama artinya orang memulai itu sekalipun tidak diniatkan.
Apa sih bakat? Sifat. Bakat sifat jadi. Gitu. Bakat sifat. Malah enten sekik dengan sanad cara ulang lapasnya. Seperti mengulang lapasnya, fama ba'dal ula, pada sesuatu setelah yang pertama zikrun, maka dianggap zikir begitu. Ya lagu apa? Pengaruh lain takbir seluruh sembahyang la yu'assiru, dan itu tidak punya pengaruh sama sekali. Tidak ada bekas sama sekali itu. Artinya sholat tetap sah. Tapi kuncinya adalah ada pada niat, ada pada lapas besali, ada pada doa iftitah. Cocok nanti. Berarti adil misalnya gitu. Minta takbir. Maka guntan marah bahasa kerja baru itu. Ya teman niat, dia nama lengkap niat lah misalnya. Berarti takbir kedua nih ke jerang rombok kurang nih. Jangan, tahap sudah dikurang itu. Sempurnakan niatnya. Cuma jangan niatkan sebagai awal sholat. Karena uni sampai keparan uni kita sembahyang itu. Maksudnya selama ini kan yang kita gunakan sebagai niat. Aku sembahyang. Apakah uni kena aku sembahyang lo keparan jadi pembuka? Memulai kan ini kita. Iya. Nah, Coba lihat pengerjaan sholat dulu. Soal adalah af'alun wa aqwalun muftatahatun bitakbir. Berarti yang disebut membuka dalam sholat adalah takbir ihram. Bukan niat. Muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitashrif. Dan yang dianggap bukan dalam sholat adalah takbiratul ihram. Bukan niat. Cuma untuk masalah dia nenek berniat, ya ulang sembahyang waktu takbir kedua. Perkara kita mau takbir 10 kali, tetap itu justru itu dianggap zikir. Yang praktiknya selama ini. Nah, yuk, Selama ini tidak niki. Karena memang kita ketahuan kan, dia sebenarnya paham benar-benar itu. Jadi pengulangan takbir niki biasanya kita lakukan ketika kita ragu niat memang lengkap. Jadi konsekuensinya menurut dia takbir kita nggak sah. Oh enggak, sah itu. Kenapa nggak ada niat untuk memulai? Terutama juga datang sembahyang. Kan wajib dalam sembahyang itu kan niat dalam sembahyang terduga sembahyang fardu pasal taharat takbir. Misalnya ada salah satu wajib mikir niat non dari bicara tersebut lah misalnya. Lalu saja kita ragu lah begitu. Nah konsekuensinya niat tekan dia sah nih ke. Iya jelas, nah, itu perlu ulang. Berarti ketika kita takbir yang kedua, ini kan tidak sempurna. Biasanya yang dilakukan nih praktiknya kita menganggap bahwa itu mulai lah. Sebelum lu jawab salah. Meninggal praktikan coba. Ini kan, ini satu niki. Namun berkali-kali takbir, maka yang dihitung kan yang ganjil. Konsekuensinya adalah namun salah takbir pertama mau terus Takbir balik ke takbir kedua harus tidak dihitung kan? Harus terus gitu lah. Ya, itu bagi orang yang berniat untuk memulai sholat setiap dia dan mari takbir. baca pesali. Allah. Berniat, inti dia. Berniat ini. Nah sangka masih salah sekalipun dia takbir 15 kali, tapi tidak ada niat untuk memulai sholat, justru takbirnya itu dianggap sebagai zikir dan tidak ada bekas sama sekali. Berarti takbir yang pertama tetap sah dari dia. Kalau pendapat seperti ini. Takbir yang kedua, ketiga, yang itu termasuk zikir. Ya, Yang pertama jadi zikir. nggak bisa Pak. Yang terakhir yang dianggap Baru setelah pertama itu zikrun kan sebagai zikir. Berarti yang kedua zikir itu jadi. Sangka anggi itu bagi orang yang takbir berulang kali tanpa niat untuk memulai sholat. Kuncinya di niat. Niat ini yang menjadi kuncinya. Sekarang takbir 10 kali. Nah berarti yang menang 10 kali mau tengah takbir pas niat tuh pas.
Berarti 9 kali takbir yang lalu itu dianggap zikir. Nah, ente ulang-ulang takbir itu la yu'assir. Tidak ada masalah. Berarti enggak saja yang takbir terakhir. Itu jelas. Yang terakhir sholat. Nah, konsep pertama nonek, namun ganti-ganti genap itu tidak dihitung. Iya. Ganjil doang. Iya. Bagi yang Itu bagi yang tidak berniat memulai, bagi yang berniat untuk mulai setiap sholatnya itu mulai amal sholat. Aku apabila kalau takbir seperti ini otomatis Mulai itu dah berniat kan. ya. Mulai itu aku sembahyang. Mungkin takbir berniat sembahyang. Ya Allah. beda dia Ustaz. Beda dia guru. Beda Pak. mulai sholat dengan Mulai sholat dengan kena sholat itu. sembahyang. Angan kena Allah Akbar. Mulai sembahyang angan baik tuh. Mulai sembahyang Allah. Ini yang nggak boleh itu. Ada niat khusus yang mengatakan dalam hati takbir kedua kali ini saya adalah awal sholat saya. Ini yang nggak boleh. Takbir wah berniat. Mulia dah harus wajib aku sholat. Wajib. Kenapa orang itu tidak berniat mulai sholat, tapi ketika dia takbir, setiap kali dia takbir membaca usolli fardhu zuhri, itu sama. Artinya dia mudah baca besali, sama artinya dia disamakan artinya dengan orang yang setiap takbir niat sebagai awal sholat. Atau membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram, begitu. Sifat sebakat dengan dia. Masuk pada hukum indiraj, mensamakan derajat antara niat memulai setiap takbir atau membaca pesali setiap habis takbir atau membaca doa iftitah setiap. Paham. Wa yajibu isma'uhu dan wajib mendengar takbir. Ayat takbiri. Nafsahu itu menjadi maf'ul yang kedua. Maf'ul yang awal. Dan wajib mendengar takbiratul ihram ayat takbiri. Takbiratul ihram nafsahu akan dirinya sendiri. Apabila sakit dengan takbiratul ihram wajib hukum dengan senul. Ada yang baru dengan adik waktu kena Allah Akbar. Dia doang kanggo ya ndik dengan adik si dengan salah. Dengan kanggo ndik. Dan tadi rukun kauli masalah. Lagu dengan syarat ampun wajib dengan hadis dengan senuk waktu membaca takbiratul ihram in kana sahihas samai. Jika ada sehat pendengarannya dengan normal. Biasa wajib dengan hadis takbir. Satu huruf tidak terdengar batal takbiratul ihram. Yang sehat pendengaran usaha. Kedua syarat adalah wala aridha min nahwi lafzin. Dengan ketiadaan sesuatu yang baru datang min nahwi lafzin. Seumpama suara kegaduhan. Benang belik misalkan. Oke. Namanya ke sembahyang misal. Sedang suara waktu nanti narak keributan bau dengan dia. Allahu Akbar. Menengke takbir kebetulan lewat gendang balik. Biasa ucapan. Allahu Akbar. Tadu endik dengan hati. Cuma dengan hati tenun bukan karena hendak mendengar. Cuma karena sebab ribut si suara lain itu tidak masalah. Namun dengan sampai dengan hati membaca takbir karena sebab penyebab lain itu tidak masalah. Tak menjadi masalah namun dengan senun dengan hati karena sebab kode sedang. Contoh dengan sembahyang lek musalla pekan. Biasa dengan suara pada semangat baik Allahu Akbar. Baru dengan dia. Cuma karena dengan geramai lek pekan dan takbir Allah dan baru dengan dia. Tapi dengan standar suara yang sama. Barangkali sembahyang lek waktu esa dengan dia. Cuma lantaran arah suara rebut dia penyebab dia baru dengan itu tidak masalah. Kena ada sesuatu. Nah cuma walakin yajibu alaihi mamarah dengan senun ya ada yang tetap wajib hukum tetap gaduh standar suara di waktu normal keadaan dengan rak keributan. Nah lawan itu kode itu nenek tak khawatiran bareh nenek tak anggap kena dengan di si kode sedang bukan karena
penyebab yang lain. Itu sunatan adaptasi. Maksudnya? Adaptasi. Ya. Yang boleh itu. Ya itu yang wajib. Itu yang wajib. Harus paling nanti standar. Ukuran mana enten nanti narak keributan mana Allah Akbar. Arak dengan ribu Allah tetap menu. Ukuran nanti narak keributan senu tetap masih bau dengan di. Bukan tentang misalnya kan baris sepandek, hujan, dia adaptasi boleh? Enggak perlu. Enggak perlu. Cukup dengan cukup. Boleh nggak? Seandainya boleh nggak? Kalau memang untuk lebih meyakinkan enggak apa-apa. Benar. Cuma tetap jadi standar adalah dari standar takbiratul ihram ketika tidak ada hujan. Jadi standarnya. Atau penyebab lain. Ini halang kembali. Mudah. Emang arak ngah berketuan kan? Mun berketuan dengan senu. Lamun dia wajib dengan baca Fatihah. Sementara tu balin orang ni si hujan. Pembeli indek suara sampai gulungan dia perlu. Saya bilang begitu. Cukup menggunakan standar biasa. Seukuran andin. Darah hujan bau ya dengar. Itu standarnya. Perlu mana pembeli seren terbayar. Angkat itu. Kasairi rukni kauli seperti semua rukun kauli. Berwan minal fatihati seperti fatihah. Wa tasyahudi tahiyat akhir. Wassalami dan salam yang pertama. Jadi rukun kauli dalam sembahyang semuanya wajib hukum terdengar di waktu tengah takbir, fatihah, kemudian tahiyat akhir, salawat pada Nabi pada tahiyat akhir dan salam yang pertama. Lamun dia dengar di baik waktu terbaca rukun-rukun kauli salam ini sah sembahyang. Kadang-kadang menuarak dengan sembahyang Allah Akbar. Ngomong bimbing kan? Ketar be yang kan. Atau kadang hati macam yang biasa lah. Itu lamun dalam masalah rukun kaul. Berarti lamun dalam masalah bacaan sunat. Wa yu'tabaru mudhari' majhul. Wa yu'tabaru isma'ul mandubi dan dihitung. Baru diperhitungkan nih. Mendengar bacaan sunat al-qauli, bacaan sunat yang bersifat qauli, ucapan, liyahusulis sunnati, supaya memperoleh atau supaya sampai kesunatan. Apabila anda baca pegawaian sunat, rukun kaulisan, pegawaian sunat berbentuk qauli. Lantan baca tasbih. Dalam kitab saya seperti mara'antan jahar, kemudian takbir mara'antan dengan baca tasbih subhan rabbil a'la bihamdi, mara'antan dengan baca ayat, mara'antan dengan baca rabbil firli warhamni wajibuni, mara'antan dengan baca tahiyat awal. Ampuk niat mau pahala sunat dengan senu adalah harus dia dengarkan dirinya sendiri. Ketika ada orang membaca ayat lalu kulit sedang tidak ada pahala. Ketika ada orang tahiyat awal, kodek sedang, dia baru dengar dia. Bahkan tidak ada pahala. Berarti mendengar ada dua bentuknya. Lamun dalam rukun kauli, mendengar diri sendiri adalah syarat sah solat. Lalu lamun dalam masalah pegawaian sunat, mendengar itu adalah syarat untuk memperoleh pahala sunat. Wa sunnah jazmu ra'i, dan disunatkan mensukunkan, menjazmkan huruf ra'. Ayat at-takbir itu adalah pas takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Cuma unin-unin awal apa? Boleh untuk membaris delapankan. Allahu Akbar boleh. Cuma satu sunatan si Ibnu Hajar adalah apabila kita sukunkan huruf A itu sendiri. Allahu Akbar. Itu mai sedang dengan kasih. Apa mai sedang dengan sukun. Kemudian ampun kesunatan sukunan huruf ra hurujan min khilaf, supaya keluar dari khilaf pendapat ulama, man aujabahu, dari ulama yang mewajibkannya. Jadi ada ulama yang mewajibkan untuk mensukunkan huruf ra. Maka kita ambil garis tengahnya sebatas berhukum sunat. Wajah harabihi, dan sunat juga nyaring dalam membaca takbiratul ihram, bihi dengan takbiratul ihram.
Tapi bagi siapa itu? Liimamin, bagi imam. Kasairi takbiratil intiqalati, sebagaimana semua takbirat intiqalat. Takbir dalam sembahyang ada dua. Satu takbiratul ihram. Yang kedua takbir intiqalat. Takbiratul ihram rukun sembahyang. Takbir intiqalat rukun adalah takbir sunat. Apa kena takbir intiqalat? Takbir satu baca waktu dipindah oleh sekit rukun ojo rukun sandai. Takbir intiqalat. Nah, di dalam misal baca takbiratul ihram, di dalam misal baca takbir intiqalat, la mulai imam disunatkan jahar, adik beli sedar. Di dalam kitabnya jelaskan dalam kitab yang wa qauluhu li imamin wa kaza muballigh. Sebenarnya juga sunatan beli sedang baca takbiratul ihram. Beli sedang baca takbir intiqalat adalah para mubaligh. Orang-orang yang ditugaskan untuk menyampaikan pesan tentang apa imam di sana. Mubaligh itu artinya adalah dengan kesiapan. Ya, jadi barak dengan makmum satu muri-murin. Ya sembahyang ya. Boleh sholat, boleh tidak nih. Jadi mubalik itu tugasnya menyampaikan, mubalik menyampaikan ya, balawa menyampaikan sedang apa imam itu. Begitu. Oleh sebab itu makmum itu bisa mengetahui gerakan imam itu dengan tiga cara. Satu, dengan cara melihat bagi yang dekat, dengan cara mendengar bagi yang dekat, atau dengan mendengar mubalik bagi orang yang jauh. Nah, namun dengan mubalik bagi imam sunat balik sedang baca takbiratul ihram ataupun intiqalat. Cuma ingat, ketika ada imam mubalik itu, ketika dia bertakbir untuk memberitahukan kepada makmum yang di belakang dengan senut, lakin in nawaya, jika imam dan mubalik itu berniat keduanya bidzikri, sebagai zikir awil asma, atau supaya makmum mendengar, itu niatnya. Kemudian imam Allahu Akbar berniat dari zikir, Allahu Akbar berniat memberitahu. Gitu. Ya lakukan dek cara berniat dari zikir, dek cara berniat bara adik satu dengan si makmum muri berembe wa illa batalat salatuhum. Jika tidak maka batal salatnya. Baik harus kita. Wa kharajal imam wa kharaja bil imam wal mubaligh. Dan kedua dari ucapan ulama yang mengatakan imam dan mubalik, ghairuhuma, selain daripada keduanya, kal munfaridi wal ma'mumi, seperti orang sholat sendiri dan makmum, fala yajharu, maka tidak disunahkan nyari keduanya ketika takbir ihram, takbir intiqalat, dan mendengar sembahyang mesan atau dengan yang lalu. Jadi makmum berembiak anta menu bal ya yani bihi sirran. Akan tetapi dia hendaklah bertakbir baik takbiratul ihram atau takbir intiqalat dengan sir, dengan pelan-pelan tapi dengan standar tetap cukup mendengar dirinya.